A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa bukiya. Artinya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari golongan para nabi dan keturunan Nabi Adam alaihissalam, dan dari orang-orang yang kami bawa dalam kapal bersama Nabi Nuh alaihissalam, dan dari keturunan Ibrahim dan Israel atau Bani Yakub, dan dari orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk dan sujud serta menangis. Quran Surah Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimahumullah, Nabi Idris dengan nama lengkap Akhnuh bin Yared bin Mahlayil bin Qayin bin Anush bin Sis bin Adam alaihissalam adalah nabi kedua yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Adam alaihissalam. Idris adalah nama sebutan yang diambil dari kata darosa yang berarti belajar. Sebutan ini bukan tanpa alasan, karena Ahnuh atau Idris sendiri ialah manusia pertama yang sangat pintar dan menjadi pelopor manusia modern hingga saat ini. Berbagai macam penemuannya seperti ilmu astronomi atau ilmu nujum, atau cara membaca sebuah abjad yang diyakini umat Islam, sehingga peninggalan Nabi Idris diyakini sebagai peninggalan zaman paling kuno serta dijadikan dunia sebagai warisan dari ilmu Ahnuh atau Nabi Idris itu sendiri. Selain itu, Nabi Idris juga melambangkan sebagai penemu ilmu arsitektur masa lampau yang ilmunya banyak digunakan dan dibukukan baik dalam sejarah Romawi atau sejarah Yunani kuno dan kota-kota Konstantinopel kuno. Nabi Idris atau Akhnuh di berbagai kalangan mufassir Al-Quranul Karim menimbulkan perdebatan sengit. Ada yang meyakini bahwa Nabi Idris alaihissalam telah wafat, dan ada pula yang meyakini bahwa Nabi Idris alaihissalam masih hidup di alam surga. Nabi Idris alaihissalam diyakini wafat di dunia ketika berusia 308 tahun. Usia ini tergolong muda dibandingkan dengan para nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabi Syis alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Mayoritas ulama salaf menuturkan dalam takbirnya bahwa Nabi Idris hidup sekitar tahun 4533 tahun hingga 4188 tahun sebelum Masehi. Artinya umur Nabi Idris diperkirakan sekitar 345 tahun sebelum ajal menjemputnya. Namun ada pula yang berpendapat bahwa umur Nabi Idris sekitar 380 tahun, dan ini diyakini oleh para ahli tafsir. Ahli tafsir modern meyakini bahwa kedua pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah dan tidak sepenuhnya benar. Bisa dikatakan benar sebab yang paling sahih Nabi Idris alaihissalam diyakini masih ada di dalam surga. Meskipun tidak ada keterangan pasti tentang kepastian apakah Nabi Idris telah wafat atau masih tinggal di surga, akan tetapi perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Idris alaihissalam diyakini di surga bisa memberikan taukid dan takwil tentang makna akhir hidup manusia di muka bumi, yakni kematian. Kematian yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Idris alaihissalam dapat dipahami sebagai kehidupan insan dalam berbagai makna dan penafsiran. Mati dalam arti khusus adalah usaha menindas keinginan nafsu. Yang dimaksud dengan mati di sini adalah mati secara maknawi saja, bukan mati secara hissi. Mati hissi sendiri ialah berpisahnya ruh dari jasad manusia pada tiap-tiap manusia, baik yang beriman kepada Allah maupun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artian mati di sini dalam kalangan para nabi dan para anbiya adalah mati semua nafsu serta amarah-amarahnya, termasuk diantaranya adalah tidak pernah merasa kuat pada diri sendiri, tidak pernah merasa mulia di kalangan makhluk Allah, dan tidak pernah merasa paling benar di hadapan makhluk Allah. Karena barang siapa yang masih berasa memiliki sifat kehidupan seperti manusia selain nabi dan rasul, berarti hawa nafsunya masih belum mati dan masih menggerogoti akal pikirannya. Karena semua itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan manusia hanya diberikan sedikit dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula mufassir yang berargumentasi bahwa Nabi Idris diyakini masih hidup sampai sekarang dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam surga bersama sandalnya yang dibawa oleh Nabi Idris dari alam dunia. Nabi Idris dalam bahasa Yahudi yang dikenal dengan sebutan Khainuh diyakini sebagai nabi yang masih hidup dengan tiga nabi lainnya di alam surga, yakni Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, dan Nabi Hidr alaihissalam, dan terakhir adalah Nabi Idris itu sendiri. Kisah unik dan kisah klasik mengenai sandal Nabi Idris tertinggal di surga dan berdebat dengan tiga malaikat Allah menjadi pandangan dan tolak ukur sendiri di kalangan mufassir kuno hingga masa modern saat ini. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan Nabi Idris untuk naik ke langit keempat, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan juga melihat keindahan surga, serta Nabi Idris sendiri diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat azab neraka. Dalam tafsir Jalalain disebutkan dan dikisahkan bahwa Nabi Idris alaihissalam tidak pernah berhenti untuk bertasbih dan menyucikan zat Allah Subhanahu wa taala setiap beliau melakukan perbuatan hasanah atau perbuatan kebaikan, mulai dari menjahit maupun menulis. Beliau selalu beristiqomah dalam membaca kalam Allah, atau lebih kita kenal dengan sebutan suhuf. Nabi Idris dalam satu riwayat disebutkan bahwa beliau tidak pernah jemu apalagi bosan dalam beribadah siang maupun malam, sampai kaumnya mengira bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah golongan orang-orang yang bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan malaikat Israel atau malaikat maut atau malaikat penjemput nyawa menyatakan rindu untuk bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Saking rindunya, malaikat maut atau malaikat Israel meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di alam dunia. Atas izin Allah tersebut, malaikat maut pun menemui Nabi Idris dalam bentuk rupa manusia seperti kaumnya. Malaikat yang datang dengan perawakan manusia yang membawa makanan dari alam surga dihaturkan kepada Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Idris pun kembali menawarkan makanannya kepada malaikat tersebut. Keduanya saling menyampaikan salam dan saling menegur sapa tanpa gugup sekalipun. Nabi Idris berkata kepada malaikat itu, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan sesuatu kepadaku untuk menemuimu." Ketika pembicaraan orang tersebut dihaturkan kepada Nabi Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam baru sadar bahwa makhluk tersebut bukanlah sembarang makhluk, tetapi makhluk tersebut adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, karena tak ada bayangan yang bisa menerpa terhadap tubuhnya. Malaikat mengajak berbincang dengan Nabi Idris alaihissalam dan menjadikan malam itu panjang, bahwa sesuatu masa malaikat Israel akan mencabut nyawanya terhadap Nabiullah alaihissalam atau Nabi Idris alaihissalam. Maka bicaralah kamu kepada malaikat maut agar sudilah ia menangguhkan ajalku supaya amalku makin bertambah. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Idris dicabut nyawanya. Setelah Nabi Idris alaihissalam wafat, malaikat maut menangis terseduh-seduh sambil bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan nyawa sahabatnya Idris alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan malaikat tersebut. Seketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan menghidupkan kembali Nabi Idris alaihissalam di alam dunia. Tak lama setelah kejadian itu, malaikat Israel memeluk dan merangkul jasad Nabi Idris alaihissalam, dan Nabi Idris pun hidup kembali seperti sedia kala. Kemudian malaikat Israel bertanya kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Nabiullah, bagaimana rasanya pahitnya kematian dan berbisanya ruh dari jasad?" Nabi Idris menjawab dengan sebenar-benarnya, "Sesungguhnya kematian sangatlah menakutkan. Ibarat seekor hewan yang dikuliti hidup-hidup tanpa disembelih terlebih dahulu. Itulah gambarannya. Maka sakitnya kematian 1000 kali lipat lebih parah dan lebih sakit daripada dikuliti hewan." Malaikat Israel berkata lagi, "Aku mencabut nyawamu dengan halus atas seizin Allah Subhanahu wa taala, dan itu belum pernah aku lakukan kepada seorang pun sebelumnya kecuali kamu." Setelah lama berbincang dengan malaikat Allah, Nabi Idris alaihissalam memohon kepada Allah untuk bisa melihat keadaan di alam neraka. Atas izinnya, malaikat maut kemudian memperlihatkan azab dan pedihnya siksa neraka. Setelah melihat hal itu, Nabi Idris alaihissalam semakin gigih dan istiqomah di jalan Allah dan tidak pernah berpaling dari sisinya, serta terhadap semua perintah-perintah yang telah diperintahkan Allah kepada Nabi Idris. Di alam neraka, Nabi Idris melihat tali yang dikekang serta orang-orang yang disiksa karena lalai dalam perintah Allah. Nabi Idris pun juga melihat ular yang sangat berbisa, kalajengking, serta kayu zakum yang durinya bisa menembus lapisan bawah alam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian Nabi Idris memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperlihatkan kepada Nabi Idris tentang kenikmatan surga yang hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ridho terhadap takdir Allah. Allah pun menuruti permintaan Nabi Idris tersebut. Allah memberinya perintah untuk dibubuhkan kepada Nabi Idris kepada malaikat yang menjaganya. Dari sana Nabi Idris alaihissalam bisa melihat kenikmatan-kenikmatan, kerajaan-kerajaan yang agung, hadiah yang luar biasa, pohon-pohon dan sungai-sungai dan buah-buahan yang tidak pernah dilihat Nabi Idris alaihissalam di alam dunia. Sehingga Nabi Idris pun sampai lupa bahwa sandalnya yang dibawa oleh Nabi Idris di alam dunia ditaruh di bawah pohon di alam surga. Setelah hampir setengah hari di alam surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut tersebut, "Wahai malaikat Allah, aku telah merasakan kematian, telah melihat hiruk pikuk di alam neraka jahanam dan orang-orang yang telah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Apakah engkau mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengizinkanku untuk meminum air agar hilang pahitnya kematian yang telah aku rasakan?" Malaikat maut meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan Nabi Idris untuk masuk ke alam surga dan kemudian keluar lagi. Setelah Nabi Idris alaihissalam puas di alam surga, barulah malaikat maut mengajak Nabi Idris alaihissalam untuk keluar dari alam surga. Dengan langkah yang berat, beliau membukakan pintu-pintu keabadian surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, sandalku tertinggal di alam surga. Kalau begitu kembalilah dan ambillah sandalmu," ucap malaikat maut. Nabi Idris tidak mau keluar lagi. Malaikat maut mencoba memanggil namanya Nabi Idris alaihissalam sebanyak 3 kali, namun ahno atau Nabi Idris tidak pernah menyahut seruan dan panggilan malaikat tersebut. Setelah dicari-cari ke alam surga, ternyata Nabi Idris tidak mau keluar lagi dari alam surga. Setelah masuk di surga kembali, Nabi Idris tidak mau keluar lagi. Malaikat maut mencoba memanggil-manggil nama Nabi Idris alaihissalam sebanyak 3 kali, namun akhno atau Nabi Idris tidak pernah menyahut seruan dan panggilan malaikat tersebut. Setelah dicari-cari ke alam surga, ternyata Nabi Idris tidak mau keluar lagi dari alam surga. Malaikat maut melakukan protes kepada Nabi Idris alaihissalam. Dulu perjanjiannya hanya cuma lewat dan mengambil sandal saja di alam surga. Kenapa lama sekali? Setelah malaikat maut menjemput Nabi Idris di dalam surga, beliau berkata kepada Nabi Idris, "Kenapa tidak mau keluar lagi dari alam surga?" Sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Idris tinggal di alam surga atas izin
izin Allah. Adapun perdebatan antara Nabi Idris alaihissalam dengan malaikat Israel, malaikat Malik dan malaikat Ridwan atau malaikat penjaga surga adalah bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hanyalah Allah yang Maha tahu atas segala sesuatunya. Nabi Idris alaihissalam menjadi satu-satunya nabi yang ada di alam surga sejak perjalanan dari alam dunia menuju alam surga. Nabi Idris tidak harus melewati mizan untuk menggapai surga dan lolos dari hitungan amal, serta tidak pula dengan sirat sebagaimana manusia biasa. Hanya Allah yang Maha tahu. Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyah. Dari uraian singkat ini, semoga sahabat muslim semua semakin dekat dengan Allah dan menambah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh sifat riya, sifat ujub, sifat sum'ah dan lain-lain, sehingga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tonton dan update video terbaru dari kanal Muslim Viewers ini untuk mendapatkan info terbaru seputar ruang Islam yang mungkin dan jarang Anda ketahui. Silakan sukai dan subscribe channel ini, serta bagikan video mana ini kepada rekan-rekan serta kolega Anda semua. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.